Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 pada mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kontrol alur, yang dimana materi pertamanya adalah pengantar dan instruksi dasar. Tujuannya adalah agar bisa memahami kontrol alur seperti percabangan dan perulangan, menggunakan instruksi lompat seperti JMP, JE, dan lain-lain. Membuat program sederhana dengan if else, for, dan switch. Instruksi dasar kontrol alur seperti JMP label, lompat tanpa syarat, JMP rek 1, rek 2, membandingkan dua register, JE label, lompat jika sama, JNE label, lompat jika tidak sama, JG, JL, JGE, JLE, lompat atau positif, negatif. Pengantar alur kontrol atau flow control. Dalam bahasa assembly, khususnya NASM untuk arsitektur x86, kontrol alur digunakan untuk mengatur urutan instruksi yang dieksekusi oleh prosesor. Ini penting karena program tidak selalu berjalan secara berurutan dari atas ke bawah. Seringkali kita ingin mengeksekusi instruksi tertentu hanya jika kondisi tertentu terpenuhi atau berulang kali. Instruksi dasar kontrol alur JMP label, fungsi melompat langsung ke label yang ditentukan tanpa syarat. Contoh, JMP lanjut, instruksi di sini akan dilewati lanjut. Eksekusi dimulai dari sini. JMP rek 1 rek 2 membandingkan dua register, efeknya mempengaruhi flag di CPU, khususnya zero flag, sin flag, dan lainnya, yang digunakan oleh instruksi lompat berikutnya. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh Vicky Amanullah. Kepada Vicky Amanullah dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya yaitu CPU dan CPU flex dalam kontrol alur. Setiap kali kita melakukan perbandingan CMP, CPU akan menyetel flag tertentu. Flag ini digunakan oleh instruksi lompat bersyarat. Beberapa flag penting yaitu ZF atau zero flag disetel jika hasil sama dengan 0, artinya nilainya sama. Yang kedua yaitu SF atau sign flag disetel jika hasil bernilai negatif. Yang ketiga yaitu CF atau carry flag disetel jika ada carry atau borrow dalam operasi. Yang keempat yaitu OF atau overflow flag disetel jika terjadi overflow untuk bilangan sign CMPX atau EBX. J sama titik koma jika EX sama dengan EBX. JL lebih kecil titik koma jika EAX kecil dari EBX. JG lebih besar titik koma jika EAX besar dari EBX. Pemahaman tentang flag ini sangat penting karena menentukan arah alur program dalam kontrol bersyarat. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Rangga. Selanjutnya saya akan membahas contoh program if else dan loop. Contoh 1. Yang pertama, if else sederhana membandingkan dua angka dan menampilkan mana yang lebih besar. M of EX 10, M of EBX 5, CMP EX dan EBX. JG garis bawah bigger, lompat jika EX lebih besar daripada EBX. Contoh 2, loop for dari 1 ke 5 menampilkan angka dari 1 sampai 5 menggunakan loop. Move ECX 5 jumlah literasi. Move X1 ulang INCEX, loop ulang otomatis decrement ICX, dan lompat kalau ECX tidak sama dengan 0. Selanjutnya materi yang akan dibahas kepada teman saya yaitu Iqbal Fauzan. Para Iqbal Fauzan dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang switchcase dan latihan. Contoh yang pertama, switchcase sederhana memiliki kasus berdasarkan nilai register EAX
move EAC, 2, CMP EAC, 1, JE case 1, CMP EAC, 2, JE case 2, JMP default garis bawah case. Buat program assembly untuk membandingkan dua angka mencetak angka dari kecil ke besar menggunakan loop. Latihan ini dan selanjutnya yang pertama ada simulasi switchcase di assembly. Assembly tidak memiliki struktur switchcase secara langsung, namun dapat disimulasikan menggunakan CMP atau compare, JE atau jump if equal, JNE, JG, JL, jump condition, dan lainnya. Contohnya CMP EAC, 1, JE case 1, CMP EAC, JE case 2, JMP default case. Yang kedua, membandingkan dua angka. Tujuannya menentukan mana angka yang lebih besar atau apakah sama. Digunakan instruksi CMP EAC, EBX membandingkan dua register. JG, lompat jika EAC lebih besar dari EBX. JL, lompat jika EAC lebih kecil dari EBX. JE, lompat jika sama. Output bisa berupa angka pertama lebih besar, atau angka kedua lebih besar, atau angka sama besar. Yang ketiga ada loop. Loop mencetak angka dari kecil ke besar. Digunakan register ECX untuk menghitung jumlah perulangan. Digunakan loop untuk mengulang dan mencetak angka. Konversi angka KAS-CII dilakukan dengan menambahkan 0 ke nilai angka. Loop akan terus berjalan sampai ECX mencapai 0. Yang keempat ada instruksi penting. Move memindahkan data ke register. JMP membandingkan dua nilai JE, JG, JL. Instruksi lompat bersyarat. Loop pengulangan berdasarkan ECX. Add rec 0 konversi angka ke karakter ASCII. Print 0 dikali 80 memanggil sistem call Linux untuk output atau keluar program. Yang kelima ada cara kompilasi di Linux. Simpan file -2 nama .asm, compile -2 nasm strip f elf32 nama .asm, link id strip m elf garis bawah i386 strip 0 nama 0 dan jalankan /nama. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Baiklah, sekian yang dapat kami jelaskan. Kami dari kelompok 3 mohon undur diri. Jikalau ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.